Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, dalam kesempatan ini saya masih bisa memberikan beberapa kalimat-kalimat yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga kita semua diberikan kesehatan, murah rezeki, dan tentunya kita selalu memohon dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan seorang anak. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena di zaman sekarang banyak hal yang terjadi, seperti contohnya ketika seorang orang tua meninggal dunia, kemudian si anak yang dulunya ketika orang tuanya masih hidup rukun damai, tapi ketika orang tuanya sudah meninggal ribut tentang warisan ataupun hal yang diwarisi, karena mereka tahunya hanya adalah hak. Warisan itu hak bagi mereka, tapi belum mengerti dan paham tentang kewajiban mereka sebagai seorang anak. Dan terkadang juga ada yang sebaliknya, orang tua banyak menuntut kepada anak-anaknya supaya berbakti kepada orang tuanya, tetapi lupa memberikan kewajibannya sebagai orang tua. Dalam kesempatan ini saya membahas tentang hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua, dan sebaliknya harus sinkronnya, harus adanya timbal balik. Kita sering mendengar ketika waktu sholat seorang imam membacakan doa biasanya yang berbunyi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita sering mendengar doa tersebut ketika selesai sholat. Imam membacakan doa, pasti salah satunya sering diucapkan dan didoakan, di mana doa tersebut terdapat di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, ya, yang mana artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dari doa tersebut jelas bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita seorang istri-istri yang baik, ya, dan keturunan-keturunan yang baik, yang penyayang hati. Dalam berbagai tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qurratan a'yun yaitu penyenang hati, ya, yaitu ketika kita memandang istri atau seorang anak, maka hati kita tenang, ya, maka penyejuk mata ataupun penenang hati. Banyak penafsiran yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qurratan a'yun adalah istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Tentu doa ini sering diucapkan oleh beberapa ustadz ataupun imam setelah sholat, ya, sering kita dengar. Oleh karena itu kita selalu meminta. Karena apa? Karena anak dan istri adalah harta yang sangat berharga dalam Islam, ya. Harta yang paling mewah dan paling istimewa adalah seorang istri yang solehah, kemudian mempunyai anak-anak yang soleh dan soleh. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-malu wal banun zinatal hayatid dunya wal baqiyatus sholihat, yang artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi tentu harta yang paling berharga adalah istri yang soleh dan juga anak-anak yang soleh-soleha, yang tentunya amalan-amalan mereka itu
yang bagus-bagus, dalam artian istri yang soleh, yang menurut pada suami, kemudian mempunyai anak yang soleh, yang soleha, yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Dalam konteks ini, berdua ini sangat-sangat istimewa, harta istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Tentu yang pertama adalah seorang istri. Bagaimanapun tidak ya, seorang tua membesarkan putrinya dari kecil, dari kandungan hingga besar, kemudian ketika sudah besar, tiba-tiba kita ingin mengambilnya dari kedua orang tuanya. Dan orang tuanya pun ridho dan ikhlas anaknya diambil, dijadikan istri kepada orang lain yang tahu-tahu sudah besar, kita sudah mengambilnya. Ya, sungguh awalnya seorang anak, seorang putri tadi ya, surga ada di telapak kaki orang tuanya, kemudian dipindahkan kepada kita. Kita menjadi pemegang kunci surga bagi para istri-istri ya. Jadi tentu istri yang soleha, yang nurut itu, yang manut kepada suami dalam hal kebaikan, ini sangat harta yang sangat berharga. Kemudian seorang anak, bagaimanapun seorang anak jika kita didik dengan baik, diajarkan tentang agama, mengenal tata cara sholat, kemudian berbakti dalam hal kebaikan, maka tentu anak ini dapat menolong kita kelak jika seandainya nanti kita masuk ke dalam neraka, nauzubillah ya. Anak kita lah yang akan menjadi penolongnya nanti, yang menjadi penyelamat bagi kita ya. Karena dalam pembahasan tentang tema kematian, tentu anak ini menjadi salah satu alat investasi dunia kita ya, amal kita yang tidak pernah terputus jika kita benar-benar mendidik anak menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kita selaku orang tuanya. Tentu ini menjadi dua harta yang paling istimewa, bukan uang, bukan jabatan, bukan harta lainnya, tapi istri dan anak yang soleh ya, soleha. Istri yang soleh, soleha, kemudian dengan anak yang soleh, soleha. Tentu akan tetapi banyak kendala dan masalah terkait tentang mendidik seorang anak. Begitu banyak kesulitan, banyak rintangan dan hal-hal yang harus kita persiapkan dalam mendidik seorang anak agar menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, dan juga seorang istri yang soleha ya. Kenapa jika nanti kita mempunyai seorang istri yang durhaka, kemudian anak yang durhaka juga, tentu ini akan menjadi bumerang bagi kita. Jika kita tidak bisa mendidik mereka ya, akan menjadi bumerang. Kenapa? Ketika kita nanti misalnya sudah masuk surga, kemudian anak istri kita masuk ke dalam neraka, tentu si anak nanti akan menuntut kita jika kita tidak memberikan kewajiban kita kepada seorang anak. Bisa jadi nanti ketika anak dimasukkan ke dalam neraka, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku begini karena ayahku misalnya, tolong keluarkan ayahku dari surga, karena aku masuk neraka karena sebab ayahku yang pertama tidak memberikan pendidikan agama kepadaku, tidak mengajariku membaca Al-Quran, dan memberikan pendidikan yang lain sehingga aku menjadi begini. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam surga ya, orang tua misalnya, kemudian anak menuntut, istri menuntut, maka kita akan dikeluarkan dari surga karena melalaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ya. Maka bukan hanya sebagai harta yang istimewa ya, tapi juga ini sebagai bumerang jika kita tidak bisa mendidik istri dan anak kita. Ibaratkan sebagai pisau, jika kita pandai menggunakannya, maka pisau ini sangat bermanfaat. Contohnya mengiris bawang, masak, dan lain sebagainya. Maka pisau ini akan menjadi hal yang baik, yang positif. Tapi jika kita tidak bisa menggunakannya dengan
yang benar, maka bisa saja pisau ini akan menjadi hal yang negatif ya. Contohnya menjadi alat untuk pembunuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat atau dalam surat Al-Qur'an ya, Taghabun ayat 15 yang berbunyi innama amwalakum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim, yang artinya sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Jadi ada tatkala keluarga kita menjadi penolong bagi kita, dan jika kita tidak bisa mendidik dengan menuntun ke jalan yang benar, bisa jadi ini malah menjadi bumerang bagi kita, menjadi cobaan, ujian. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus mengetahui kewajiban kita sebagai orang tua, dan kita sebagai anak harus mengetahui juga kewajiban kita sebagai seorang anak. Jadi ada timbal baik, ada kewajiban dan hak. Ketika kewajiban kita sudah memenuhi, kita baru boleh meminta hak kita ya. Contohnya seorang tua menuntut anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi lalai dalam memberikan tanggung jawabnya kepada anak. Maka ada kisah di mana di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya, di mana kisah tersebut ada seorang tua ayah menyeret anaknya, memukulinya, menyeret, kemudian dihadapkannya kepada sang khalifah, lalu berkata, wahai khalifah, tolong nasihati anakku yang durhaka ini, yang selalu membangkang. Kemudian khalifah berkata kepada anaknya, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu dan membangkang terhadap orang tuamu? Dan ternyata si anak ini menjawab, wahai khalifah, bagaimana tidak aku durhaka kepada orang tua? Apakah dalam perintah berbakti kepada orang tua tidak disampingi dengan kewajibannya terhadap anaknya? Kemudian Umar menjawab, ya, khalifah menjawab, tentu ada. Bukan hanya perintah untuk seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Tentu di samping itu ada kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Kemudian anak ini melanjutkan, bagaimana tidak aku durhaka kepada orang tuaku, kepada ayahku, sedangkan dia tidak pernah memberikan kewajibannya terhadapku. Misalnya dia tidak pernah memperhatikan ibunya, bahkan dia menganggap ibunya sebagai hamba sahaya, yaitu budak ya. Kemudian dia tidak pernah memberikan nama-nama baik kepadaku. Dia menamaiku dengan ju'ala, yang artinya jadiannya. Dia memberikan namaku dengan nama yang buruk ya. Kemudian memperlakukan ibunya dengan hamba sahaya, tidak memberikanku pendidikan agama, tidak mengajariku membaca Al-Quran. Maka bagaimana tidak aku tidak durhaka kepadanya? Kemudian Khalifah Umar ya, seraya menatap kepada sang ayah dengan raut wajah yang sangat marah ya. Kemudian Umar berkata, ini bukan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, tapi melainkan orang tuanya yang durhaka kepada anak. Dari hal tersebut kita tentu memahami bahwasannya di samping ada hak kita, di situ juga ada kewajiban kita. Maka sebelum mempelajari hak apa yang kita dapatkan, kita harus juga mempelajari terlebih dahulu kewajiban kita. Itu kemudian makanya penting mengajarkan seorang anak tentang ilmu agama ya. Karena bagaimanapun ada beberapa hal yang wajib orang tua memberi tanggung jawab ya, kewajiban kepada anak. Yang pertama yaitu mengakikahkannya, yang sudah dibahas oleh video yang
yang lalu ya, kemudian mengakikahkannya, kemudian memberikannya nama-nama yang baik ya, kemudian menghitannya, menyunati ya, bagi laki-laki ya, dan juga perempuan termasuk. Kemudian menikahkannya ya, sebelum menikahkannya ada memberikan pelajaran kepada anak ya, hal yang baik-baik. Jadi ada beberapa, sebenarnya banyak kewajiban terhadap anak bagi orang tua. Yang pertama tadi akikah, kemudian memberikan nama yang baik, kemudian menghitan, kemudian memberikan pendidikannya. Jika seandainya dikatakan bahwa jika seandainya orang tua tidak sanggup untuk mendidik seorang anak ya, maka baginya itu diharuskan mendatangkan orang yang ahli dalam mendidik. Contohnya jika kita tidak sebagai orang tua tidak bisa memberikan pelajaran agama, misalnya fikih atau tajwid, kita bisa mendatangkan seorang ahli atau ustadz pengajar untuk mendidik anak kita ya, supaya tanggung jawab kita itu tidak lepas sebagai orang tua. Itu dimana juga ada sabda Rasulullah SAW terkait mendidik anak, terutama dalam hal sholat ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi alimu sabbi as-shalah abna sab'a sinin wadribu 'alaiha ibnu ashrin, yang artinya ajarkanlah anak untuk sholat di usia 7 tahun dan hukumlah jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dalam hal ini ketika anak kita sudah umur 7 tahun, maka kenalkan dengan hal-hal agama ya, seperti sholat, kemudian adab, etika, kita perkenalkan, kita ajarkan. Kemudian ketika sudah usianya 10 tahun, ketika anak ini enggan membantah ya dalam hal kebaikan, misalnya membantah, maka kita diperbolehkan memukulnya, wadribu, tapi dengan pukulan kasih sayang, bukan karena pukulan amarah atau benci, pukulan dengan kasih sayang, bukan pukulan yang karena emang marah atau emosi gitu. Terus kebanyakan orang bertanya, Kang, kenapa sih anak si fulan nakal bener, nakalnya sudah kelewatan, bandel, suka mencuri, mencubit teman, kenapa dia bisa nakal gitu ya? Ketika saya belajar di pondok dulu ya, almarhum guru saya mengatakan bahwasanya jika seorang anak itu bandal ataupun nakal, itu 2 faktornya. Yang pertama mungkin orang tuanya, yang kedua bisa jadi emang dasar anaknya. Loh, kenapa bisa mengatakan demikian? Yang pertama karena orang tuanya. Mungkin saja orang tuanya dahulu juga nakal dan bandal, durhaka kepada orang tuanya, sehingga anaknya tersebut adalah balasan perbuatan orang tuanya dulu yang juga pernah bandal ataupun nakal kepada orang tuanya. Bisa jadi ini adalah hukuman ya, ataupun orang bisa menyebutkan hukum karma ya, mungkin sebab orang tuanya. Atau jika orang tuanya dulunya nurut ya, penurut, berbakti kepada orang tuanya, kemudian setelah dewasa kemudian mempunyai anaknya bandal, bukan saja bisa saja mungkin karena uangnya ya, maksudnya cara pemberian nafkahnya. Mungkin saja dari harta yang kita nafkahi untuk membesarkan seorang anak, bisa saja ada uang haram dan hal yang lain yang negatif yang mengakibatkan seorang anak ini menjadi durhaka ataupun nakal ataupun bandel ya. Bisa jadi. Jadi faktornya yang pertama tadi adalah orang tua. Kemudian kedua, atau memang tabiat ataupun dari sifat anaknya tersebut memang bandal ataupun nakal.
Nah, yang kedua ini jika memang itu anaknya disebabkan oleh emang benar-benar anaknya, misalnya orang tuanya sudah mendidiknya dengan benar-benar, mendidiknya, mengajarinya agama dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, kemudian memberikan nafkahnya dari harta yang halal, kemudian anak ini tetap nakal ataupun bandel, maka ini sebuah ujian. Jika kita bisa melewatinya, maka ini akan menjadikan kita orang yang beruntung ya, karena dapat ujian, karena jika bisa melewatinya akan mendapatkan ujian. Dan ini juga ketika anak ini nakal ataupun bandel, durhaka, ya nauzubillah, tidak taat terhadap agama, maka nanti kelak ketika orang tuanya masuk surga misalnya, maka terbebas dari kewajiban anak itu. Kenapa? Karena yang pertama sudah memberikan kewajibannya, memberikan pendidikan yang baik, mengajarkan yang baik, tapi anak ini tetapnya, maka terbebas dari orang tua ataupun memang anak. Kemudian karena ada beberapa ya, contohnya orang tuanya soleh, taat beribadah, tetapi anaknya durhaka, lalai terhadap agama, ada. Seperti contohnya Nabi Nuh dan anaknya, yaitu Anan bin Nuh. Nabi Nuh seorang yang soleh, taat ibadah, seorang nabi, ya, seorang yang taat ibadah, soleh. Tapi anaknya durhaka, tidak taat, kufur terhadap agama. Maka bahkan ketika Nabi Nuh memanggilnya untuk naik ke kapalnya, anaknya enggan, menolak ajakan ayah, malah memilih untuk bersama orang-orang yang kafir, yang kufur. Ada ya, ada juga yang anaknya soleh, taat ibadah, orang tuanya tidak, seperti contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang yang soleh, tapi ayahnya pembuat patung-patung berhala ya. Nabi Ibrahim sudah mengatakan sudah untuk berhenti membuat berhala-berhala, tapi ayahnya menolak karena itulah hasil dari apa ya, untuk mendapatkan uang. Maka ya tadi ketika anak nakal, maka introspeksi diri kepada orang tua ya. Misalnya kita sebagai orang tua introspeksi diri kita, apa kesalahan kita, apa kita sudah memberikan kewajiban kita, sehingga tidak hanya menuntut kepada si anak untuk berbakti kepada orang tua, tapi perlihatkan juga kewajibannya. Karena banyak kejadian ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya ribut, bertengkar, bunuh-membunuh, ya banyak sekali. Karena apa faktornya tadi? Mungkin saja ada kecemburuan dalam memberikan kewajiban kepada anak ya. Soalnya jika anaknya satu mungkin wajar perhatiannya lebih orang tua kepada anaknya, karena anak satu-satunya, ibaratnya anak semata wayang. Tapi jika anaknya lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, kemudian orang tua tidak adil ya, istilahnya pilih kasih kepada anak-anaknya, maka ini akan menimbulkan kecemburuan terhadap saudara-saudaranya, karena ada ketidakadilan di sini. Makanya dalam mendidik anak itu benar-benar kita lihat, perhatikan, harus adil. Bukan hanya adil, tapi keadilannya. Nah, jika adil, nanti misalnya ada 4 saudara, satunya anak SD, satunya masih SD, kemudian anak keduanya SMP, kemudian anak ketiganya SMA, dan yang terakhir, dan satunya lagi yang keempatnya misalnya sudah kuliah. Jika adil, maka nanti uang jajannya disamakan seperti anak SD, misalnya 5.000, maka SMP, SMA yang kuliah disamakan 5.000 uang jajan. Maka tentu ini memang adil, karena adil itu, pengertian adil itu sama rata, maka adil. Tapi beda dengan keadilan. Maka kita harus, orang tua harus memperhatikan, bukan hanya adil, tapi memberikan keadilan kepada anak-anaknya. Misalnya ke SD ya wajar, cukup 5.000 untuk SD itu cukup. Nah, misalnya untuk 5.000, tapi untuk SMP misalnya
jauh sekolahnya. Jika dipatok 5.000, maka ini tentu tidak ada keadilannya. Potong dengan ongkos, kemudian yang kuliah biayanya semakin tinggi semakin, maka perlunya keadilan, bukan hanya sekedar adil tapi juga keadilan. Tidak memilih di antara anak-anak, memberikan kasih sayang. Karena apa? Karena ini penting bagi nanti besarnya seorang anak nanti ya, tumbuh besarnya. Dan ini sangat penting ketika kita sudah tiada, karena banyak sekali orang tua yang melalaikan pada anaknya, sehingga nanti ketika orang tua sudah meninggal banyak cekcok, bertengkar, saling bunuh-bunuhan. Yang lebih sering lagi terjadi karena merebutkan harta warisan, dan kurangnya ini karena kurangnya pemberian pembelajaran terhadap anaknya bagi orang tua. Bahkan ada kisah seorang sahabat ya, yang mana diceritakan dari sahabat Nu'man bin Bashir, ketika itu berkhutbah di mimbarnya menceritakan bahwasannya ayahku memberiku hadiah kepadaku, yang memberikan hadiah kepadaku. Lalu ibunya berkata, ya, ibunya Amrah binti Rawaha berkata, sungguhnya aku tidak ridho dan tidak ikhlas sebelum engkau dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang tuanya mendatangi Rasulullah, dan anak ini mendatangi Rasulullah dan menceritakan tentang hadiah itu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, fattaqullah wa'dilu baina aulad, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak. Dan berkata Rasulullah, apakah anak-anakmu yang lainnya mendapatkan hadiah? Maka ayahnya tadi itu menjawab tidak. Maka Rasulullah bersabda tadi, ya, bertakwalah dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Maka seketika itu tadi seorang ayahnya tadi kembali dan mengambil hadiah itu dari anaknya, karena cuma satu anaknya yang diberikan hadiah, anak-anak lainnya tidak diberikan hadiah. Maka ketika sudah bertanya kepada Rasulullah, mendapatkan tadi jawabannya, berbuat adillah kepada anak-anak. Maka hadiah yang tadi diberikan kepada salah satu anaknya ditarik kembali oleh ayahnya, ya, karena ini akan menimbulkan nanti rasa kecemburuan terhadap anak-anak. Makanya poin yang paling penting dalam mendidik anak itu keadilan, memberikan rasa adil terhadap anak-anak, tidak ada pilih kasih antara si A dan si B dan si C dan lain seterusnya. Hingga nanti ketika kita sudah tiada, anak-anak kita tetap rukun, harmonis, karena tidak ada iri hati, dengki, dan rasa cemburu terhadap saudara-saudara yang lainnya. Jadi temanya ataupun poinnya pada video ini, saya berharap bagi para orang tua untuk memperhatikan kewajibannya sebagai orang tua, tidak hanya menuntut haknya saja terhadap anak untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga memperlihatkan dan memperhatikan kewajibannya sebagai orang tua. Kemudian bagi seorang anak, ya, tentu kita juga harus paham kewajiban kita sebagai seorang anak, bukan hanya meminta hak tuntutan kepada orang tua. Jadi ada timbal baliknya hak dan kewajiban sama-sama, agar dalam keluarga bisa harmonis sampai nanti ketika kita sudah di akhirat berkumpul kembali, tidak ada permasalahan dalam keluarga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Jika ada yang dipertanyakan boleh di komen, insya Allah akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.